Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Sewu suwatenipun Bu. Nggih, kita wiwiti. Kita mlebet wonten ayat 7 sekawan. Tapi saderengipun niku monggo kula dherekaken panjenengan. Oh ya. Nuwun wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala kan lewat lumantar suratul Fatihah mugi kula kalih panjenengan kanthi paringi nur kalih Allah Subhanahu wa taala dipun paringi pemahaman ingkang leres akan apa ingkang dados ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing suratul Fatihah. Mugi-mugi kula kalih panjenengan tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, ridhonipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liridho illah wa liridho Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa likulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah. Astagfiruh Barsana hadzal yaum fi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Kula waos. Ayat 7 sekawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية saderengipun niku wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nuru basarina wa jala'u minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kita mlebet wonten ing ayat 7 sekawan 74.
Kata yang pertama yang muncul di situ niku kata summa. Summa niku jarakipun boten tebih. Lajeng kalau kita bahasa Jawa niku utawi kemudian. Berarti ini ada hubungannya dengan peristiwa atau ayat sebelumnya. Peristiwa sebelumnya apa? Ketika mereka Banu Israel itu menepukkan atau memukulkan bagian daripada sapi tersebut untuk dipukulkan kepada atau ditepukkan pada orang yang meninggal dunia yang tidak diketahui siapa pembunuhnya itu. Terus kemudian orang yang mati tersebut hidup kembali dan menceritakan siapa yang menjadi dalang pembunuhannya. Summa itu tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama kejadian yang di ayat 74 ini. Jadi setelah kejadian penghidupan kembali orang yang meninggal dunia yang tanpa sebab tidak diketahui sebabnya itu, terus kemudian berlaku ayat 74. Nah, terus kemudian dilanjutkan dengan kata qosat. Qosat itu dari kata qosa, itu artosipun mengeras. Jadi menjadi keras. Proses itu ya, dari mulai lembut sampai kemudian semakin lama semakin keras. Itu proses menjadi keras. Namanya dalam bahasa Arab menggunakan fi'il, kata kerja, qosa. Cuman karena di situ yang mengeras itu adalah qulubukum. Qulub itu jamak dari kata kolbun. Kalau jamak maka fi'ilnya atau kata kerjanya ditambahi dengan tak karena mu'annas. Kullu jam'in mu'annasin. Setiap jamak itu mu'annas. Maka di situ menjadi qosat mengeras. Apa yang meras? Qulubukum. Hati-hatimu. Jadi hati-hati atau maksudnya hati maksudnya manah itu loh. Jadi hati mereka orang-orang Banu Israel setelah kejadian itu harusnya takut kepada Allah, harusnya taat kepada Allah, tapi malah kosok wangsulipun, malah justru sebaliknya. Malah menjadi semakin keras. Mimba dzalika setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu hati mereka Banu Israel maksudnya itu semakin mengeras. Fahia maka dia maksudnya di sini adalah kolbun atau kulub, hati-hati milik hati sanubari milik Banu Israel itu kal hijaroh seperti hijaroh. Hijaroh itu batu. Hijaroh itu batu. Mas Ratman suwantenipun Mas Ratman. Oke, kita teruskan. Seperti batu. Kal hijaroh seperti ka itu ka seperti hijaroh itu batu. Au atau asyaddu yang jauh lebih qoswah itu keras. Hati mereka itu diumpamakan seperti batu atau bahkan sesuatu yang lebih keras daripada batu. Jadi ndak entek pulsane ngebang-ngebang. Au asyaddu qoswah. Nah, terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan lebih lanjut. Bentar, mungkin meset ning Pak Mar. Bibar niku wonten keterangan tentang batu. Wa inna minal hijarah. Dan sesungguhnya
dari batu atau batu itu sendiri, lama yatafajjaru minhul anhar. Ada batu itu kemudian pecah setelah itu atau dilewati yang namanya anhar, sungai-sungai. Atau dari sungai itu kadang awalnya, hulunya itu adalah mata air yang tertutupi oleh batu. Ketika batu itu pecah, maka air itu semakin lama semakin besar, sampai pada akhirnya timbul aliran air yang semakin lama semakin besar, maka ia menjadi sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan sesungguhnya minha atau dari batu itu, lama yashaqqaqu, ketika batu itu meletek pecah atau terpecah itu, fayakhruju minhul ma, keluar dari pecahan batu itu aliran air atau sumber mata air. Jadi nggih ngoten mangke kula terangaken maksudipun. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu itu pun atau dari batu itu lama yahbitu, ketika dia jatuh karena gravitasi bumi, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Oke. Jadi batu sendiri pun terkena hukum gravitasi. Maka apapun yang jatuh dari atas itu akan ke bawah. Berbeda kalau misalnya kita ada di gravitasi yang lain, bulan sepertinya. Itu pun mengalami proses gravitasi yang ada di sana. Maka harusnya yang menemukan rumus gravitasi, wong Islam kudune kalau memang benar-benar mau meneliti tentang wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Tapi kan tidak. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak bighafil, lupa, amma ta'malun, dengan apa-apa yang kamu amalkan atau yang kamu kerjakan. Begini, maksudnya pun ngeten. Mulai dari wa inna minal hijarati sampai min khasyatillah. Dengan persani nggih. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Itu keterangan tentang kal hijarah. Keterangan tentang batu. Jadi begini, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Hati mereka itu terus kemudian mengeras setelah kejadian itu. Kejadian itu merujuk kepada ayat 72, 73. Apa itu? Ketika orang yang mati, orang tua yang kaya, terus kemudian mati tanpa diketahui siapa yang membunuhnya, terus kemudian oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih sapi, dan bagian daripada sapi yang dikorbankan atau yang disembelih itu terus diminta untuk dipukulkan kepada orang yang mati. Oke, paham ya di situ ya. Jadi kejadian 73 itu semacam itu, ayat 73. Terus kemudian harusnya mereka berpikir. Maksudnya berpikir bagaimana? Mereka harusnya berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang mudahnya Allah, cara Allah menghidupkan orang yang meninggal dunia. Hanya cukup dipukulkan bagian daripada sapi yang telah terkorbankan atau yang sudah disembelih itu, terus dipukulkan kepada orang yang meninggal terus kemudian hidup kembali. Oke. Dengan saged pirsani kalau memang mau suka buka Alkitab, itu di Perjanjian Lama, di kitab Ulangan. Kitab Ulangan ayatnya sekitar 20-21-an itu dijelaskan. Karena itu kejadian itu terus kemudian jadi tradisi orang Yahudi. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal dunia tanpa diketahui sebabnya, itu terus kemudian para rohib atau para pendetanya itu mempunyai tradisi semacam itu. Jadi diukur tempatnya itu diukur, jadi kejadiannya di mana diukur, setelah itu mereka melakukan ya semacam ritual sama seperti ini, mengorbankan
sapi, terus kemudian sapinya itu dengan prasyarat yang kami sebutkan kemarin, terus kemudian nanti pada saatnya itu akan diketahui siapa yang membunuh dari orang yang terbunuh tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Nah, harusnya hati mereka itu menjadi takut kepada Allah, menjadi taat kepada Allah, karena ditujukan tentang keagungan Allah. Tapi ternyata tidak. Mereka malah salah pangerten menganggap bahwasanya sapi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Loh ini dengan kata person itu. Jadi harusnya mereka memuji Allah, mengatakan Masya Allah, Tabarakallah. Tapi malah mereka justru salah pangerten. Loh sing hebat iki itu Gusti Allah, tapi sapi ini. Sampai pada akhirnya mereka menyembah daripada anak sapi tersebut atau sapi tersebut. Paham ya? Maka mereka, hati mereka semakin keras, maksudnya hati mereka keras itu tidak menerima keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati ketika sudah keras tersebut, maka keimanan itu walaupun sudah ditunjukkan berulang kali keagungan Allah, tetap saja tidak bisa menerima hal tersebut. Maka hati mereka diperumpamakan koyo watu atau bahkan sesuatu yang lebih keras daripada batu. Watu wae sing ngatos itu saja ketika nyuwun pangapunten, itu juga ketika dialiri air bisa jadi pecah. Ingat kisahnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi dulu Ibnu Hajar itu orang yang susah ngapalke sanad hadis ataupun hadis matan hadis itu sendiri. Beliau sudah berguru kepada orang para masyayikh itu sampai beberapa tahun orang mlebu sidik-sidik. Ini yang menyampaikan kepada saya adalah Ustaz saya sendiri tentang penamaan Ibnu Hajar al-Asqalani. Terus kemudian ketika sudah beberapa tahun minta izin sama gurunya untuk pulang, soalnya jelas orang mudeng sama sekali. Walau karena hadisan satu hadis sekalipun beliau tidak hafal. Terus akhirnya diminta sama gurunya, wis tambah nom. Itu masih saja tetap seperti itu. Sampai pada akhirnya ketika sudah bertambah beberapa tahun, akhirnya minta izin juga kepada sang guru untuk pulang. Setelah itu, dalam perjalanan beliau itu pulang ke rumahnya, itu ketemu sama, kayak prosesnya ini. Apa itu? Ada batu yang tertetes sama air. Terus tertetes. Lama-lama semakin lama dekok tobat. Batu itu kan dekok. Gitu. Dekok itu artinya ada bekasan dari tetesan air. Maka terus kemudian dari itu beliau, ayo watu wae dekok ketika ditetesi terus, padahal hatiku, padahal utekku itu jauh lebih lembut daripada hati. Maka dia balik lagi, kemudian belajar lagi, sampai pada akhirnya beliau tersebut dikenal sebagai ilmuwan di dalam Islam yang namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Dengan persani, nama aslinya bukan itu. Bapaknya itu bukan watu. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Oke. Tapi jenengan persani nama aslinya beliau siap. Maka panjenengan bagi ngertos. Nah, di sini Allah itu mengabarkan bahwasanya batu saja iso pecah loh. Batu saja tetap tunduk sama aturan Allah. Nah, apa namanya? Gravitasi. Dia tetap jatuh toh ketika jenengan bawa ke lantai 3, terus jenengan jatuhkan, itu tetap dia jatuh. Dia enggak mau. Enggak mengikuti aturannya Allah. Gravitasi itu tadi. Di dalam hadis salah satu riwayat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memegang batu kayak. Dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengarkan tasbihnya batu. Jadi apapun yang ada di bumi itu semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala.
mosok to atine menungso kuwi ngluweh-ngluwehi daripada batu yang keras tadi. Maka di akhir wa mallahu bighafilin amma ta'mal. Allah enggak akan pernah lupa dengan apa yang kita laksanakan. Atau Banu Israel, Allah kelingan loh, Allah boten sare loh terhadap apa yang panjenengan lakukan di semacam itu. Paham ya? Maksud daripada batu itu tadi kayak itu insya Allah. Soalnya dari beberapa tafsir juga mengatakan hal yang sama. Dengan cobi bika tafsir Jalalain itu juga sama mengatakan hal tersebut. Apalagi tafsir-tafsir ilmi, kados tafsiripun Imam Syekh Muhammad Sayyid Tontowi Jauhari itu menerangkan tentang permasalahan gravitasi. Di tafsir bila ilmi. Oke. Kita masuk kepada ayat yang ke-75. Afatat ma'una ayyuminu lakum. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lam. Wonten ing mriku bimakna hal apakah. Fa niku kemudian atau lantas. Tatma'una dari kata toma. Tatma'una apakah kamu semuanya itu toma. Ayyuminu lakum. Mereka itu beriman lakum kepadamu. Wa qad kana fariqum minhum wa qad kana dan sebagian di antara mereka telah apa? Yasma'una kalam Allah. Mereka mendengar mulai dari sekarang dan seterusnya apa? Firman Allah. Yuharrifunahu, kemudian mereka melakukan tahrif. Tahrif itu editing. Mana yang penting dia cantumkan, mana yang tidak dia buang, dia ganti dengan yang dia inginkan. Niku melakukan tahrif. Sami ada sekelompok kaum Wahabi itu melakukan tahrif atau editing terhadap kitab-kitab ulama yang menyudutkan mereka. Maka hati-hati. Itu jelas dengan bersani dalam kitab tafsir As-Sawi. Tafsir As-Sawi, Imam As-Sawi itu menerangkan, menjelaskan tentang syarah daripada tafsir Jalalain. Itu ketika menerangkan tentang Wahabi itu nyuwun pangapunten dianggap sebagai khawarij zaman ini yang melakukan pembunuhan terhadap para ulama. Nah, baris itu dihilangkan. Apalagi sekarang, maka wajar bila sekarang, apalagi banyak yang tidak bisa baca kitab, itu buku-buku atau kitab-kitab klasik itu banyak yang berubah. Contohnya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Jadi kumpulan syair atau prosa dari Imam Asy-Syafi'i. Itu di sana juga ada perubahan. Segala hal yang menunjukkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i itu seorang sufi yang bertasawuf, maksudnya sufi itu yang bertasawuf, itu dihilangkan. Jadi banyak sekali kitab-kitab yang apabila kita membacanya sekarang itu seakan-akan kui benar. Padahal kalau dicocokkan dengan terbitan pada tahun 70-an sampai 80-an itu sudah ada pengeditan. Nah, itu kalau kitab ulama dilakukan oleh para orang-orang tertentu. Sementara kalau ini firman Allah dilakukan editing. Jadi yang ada di dalam Taurat ataupun Injil itu sudah dilakukan
pengeditan. Contohnya apa? Contohnya adalah tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah tidak ada baik di Taurat ataupun Injil. Maka kalau di dalam pemahaman orang-orang zaman sekarang itu nggak boleh membaca Alkitab, ya kita membacanya itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar. Boleh-boleh saja. Oke. Oh, ternyata apa yang disampaikan Al-Quran itu benar loh, buktinya ini. Ternyata memang ada perubahan-perubahan itu. Maka dulu pernah saya sampaikan, ketika jenengan bikak cerita tentang Nabi Lot. Nabi Lot itu kaumnya kan Sodom. Di daerah Sodom dan Gomorrah kalau dalam bahasa Injili begitu. Oke. Jadi mereka melakukan liwat. Liwat itu ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ya, lewatnya belakang. Gitu kalau laki-laki kan. Nah, pada saat kalau di Quran dikatakan bahwasanya Nabi Lut menawarkan anaknya putri yang dua itu kepada orang-orang untuk dinikahi. Tapi sementara kalau di Alkitab dikatakan bahwasanya Nabi Lut itu mengumpuli dua anaknya itu dalam kondisi mabuk, akhirnya mereka bertiga itu berkumpul sampai pada akhirnya kedua anaknya itu hamil. Itu kan cerita yang sudah dirubah, digubah. Nabi Musa loh berkelahi sama Tuhan dan Tuhan itu kalah. Bagaimana jenengan? Oleh karena itu, maka benar apa yang menjadi firman Allah, mereka itu yasma'una kalam Allah, tsumma yuharrifuna. Mereka mendengar ayat Allah, kemudian mengubahnya seperti apa yang dia inginkan. Mimba'di ma'aqaluhu, mimba'di itu setelah. Aqaluhu mereka galih. Wah, iki cocok iki ayat iki ya wis bening. Oh, iki ra cocok ganti wae sing cocok piye. Jadi setelah diolah sama otak, mimba tima akal dari akal itu kan diolah. Nah, terus kemudian nah, maka daya kritis itu penting. Kalau seseorang sudah kehilangan daya kritis, hanya menerima begitu saja, ya payah jadinya. Al-Quran itu siap dengan mau mengkritisi Al-Quran dari sisi apapun monggo. Siap Al-Quran. Dan akan memberikan jawaban-jawabannya. Nah, demikian juga kitab-kitab yang lain. Kalau misalnya gitu, saya pernah menanyakan hal tersebut sama, waktu itu saya masih SD bahkan, menanyakan sama guru. Sama guru kan, karena saya waktu masih kecil itu sering diajak, jadi ketika SD sering diajak masuk ke pembelajaran jadi agama lain, Terus kemudian saya tanya, dilalah aku ya seneng, ya buka. Nabi masa begini? Kok ini Nabi? Nabi kan orang suci. Saya tanya, pertama, loh Nabi itu kan suci? Iya suci. Tapi kok di dalam Alkitab dikatakan semacam ini? Dia tidak bisa jawab. Dia tidak bisa jawab. Saya masih ingat gurunya putri. Kesupen. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Artinya dengan sadar mengubah itu. Melakukan tahrif itu dengan sadar. Maka nyun pangapunten. Untuk masyarakat awam dari agama baik Yahudi ataupun Nasrani itu tidak mengetahui detail semacam itu, kudune awake dhewe iki mesake. Soale yang mengetahui itu adalah para pendeta-pendeta yang melakukan tahrif. Oke. Jadi orang masyarakat bawah, grassroots di kalangan mereka itu tidak mengetahui secara detail. Maka kebanyakan orang-orang yang masuk Islam dan menjadi mu'alaf karena keinginan mereka sendiri, karena penelitian mereka sendiri, imannya sangat kuat, tidak bisa
tidak bisa digoncangkan atau terus karena sebab tertentu mereka terus kemudian kembali lagi. Yang mu'alaf semacam itu susah. Saya menemui beberapa kali, bahkan ada salah seorang putri, anaknya seorang pendeta Nasrani, itu juga begitu. Ketika ditolak sama keluarganya, walaupun pada akhirnya keluarganya menerima kembali, dia tetap kukuh dengan keislaman. Berbeda dengan diantara kita yang menikah dengan orang lain dalam tanda petik, kemudian ngikut agama mereka, yaitu karena hal-hal yang ada hubungannya dengan duniawi, dengan kehormatan, dengan maksudnya dari sisi jabatan, kedudukan, harta benda, dan lain sebagainya, atau karena ketampanan dan lain sebagainya. Nah, itu enggak. Tapi kalau didasarkan karena penelitian, karena memikirkan jauh-jauh itu susah. Maka dulu pernah saya sampaikan, ada peneliti dari Eropa itu meneliti di daerah Bahrul Mayit. Bahrul Mayit itu laut mati di kawasan Jordan dan sekitarnya. Sudah pernah. Nah, ketika mereka meneliti, pada akhirnya ketika itu membawa referensi dari banyak kitab suci, termasuk salah satunya adalah Al-Quran. Maka pada akhirnya, setelah mereka meneliti sing benar Quran, akhirnya mereka masuk Islam. Semudah itu. Ketika mereka sudah semacam itu, ya sudah dalam kondisi apapun, mau dibully, mau apa, dia tetap Muslim. Nah, afatat ma'una ayyuminu lakum. Jadi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para sahabat, para tabiin, bahkan sampai kita semuanya itu menginginkan dan sangat-sangat berharap kepada saudara-saudara kita yang ada di toko sebelah atau di rumah sebelah itu bisa beriman kepada Allah, bisa beriman kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini dikatakan sebagai tomat. Mosok kuwe wis delok mereka itu hatinya keras semacam itu, masih berharap tentang keimanan berharap keimanan mereka. Ngoten lho. Faqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum ya'lamun. Padahal mereka itu mendengar firman Allah, kemudian melakukan tahrif, melakukan editing itu tadi, ganti seenak mereka sendiri dengan sadar dan lain sebagainya. Jadi itu pertanyaan. Mengapa kok kita melakukan semacam itu? Kita tetap bermohon kepada Allah, mengharapkan mereka mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sifatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Nah, maka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu sangat-sangat bersedih hati tatkala ada umatnya itu yang melakukan dosa atau bahkan belum mendapatkan hidayah. Itu sangat sedih. Maka pernah suatu saat yang namanya ada seorang Yahudi yang meninggal dunia, itu terus kemudian diusung dan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sebagai penghormatan kepada Bani Adam. Di samping juga Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati karena Bani Israel yang meninggal ini tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kemudian terpancar dari Rasulullah kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama, wassalihin, sampai kita sekarang. Contoh, kalau misalnya
Waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak. Ada di kalangan keluarga besar kita yang akhirnya ngikut suami atau apa pada akhirnya derek toko sebelah atau rumah sebelah. Nah, kita berharap, sangat berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, meminta kepadanya supaya keluarga kita yang nyuwun sewu terpengaruh atau ikut toko rumah atau toko sebelah atau rumah sebelah ini kembali ke jalannya Allah, mendapatkan hidayah. Bukankah begitu? Okay. Walaupun mereka begini dan lain sebagainya. Itu karena kasih sayangnya Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya. Okay. Tapi kalau memang sudah tidak bisa diharapkan lagi yang namanya keimanan itu, ya kembalikan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haknya Allah untuk memberikan hidayah. Oke. Jadi panjenengan saged buktikan wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu, itu dalam kitab-kitab mereka. Jadi dikatakan di sini ada statement bahwasanya mereka itu mengubah, mengedit, mengganti dan lain sebagainya apa yang menjadi firman Allah di dalam kitab-kitab mereka. Nah, itu perlu bukti. Jadi kita perlu ngecek itu. Masalahnya ini kan statement, ini firman Gusti Allah, apa bukti ini? Jenengan harus bisa untuk mengungkapkan itu. Jangan hanya sekedar menyampaikan ayat Gusti Allah ngene iki, aku tuh iki firman Gusti Allah ngene iki. Nah, maka ketika kita berdakwah itu pun kudu iso ndutuhke iki lho buktine, delok niki ayat semene. Ini kayak dokter sapa ternaik atau Ahmad Didat, tapi nggak usah sampai kayak begitu juga dalam arti ya, kecuali mereka mendebat kita seperti itu. Oke, boleh-boleh saja kalau kita di debat gitu dan lain sebagainya untuk membuktikan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar adanya. Oke. Ayat 76. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Posisi mereka, sifat mereka itu seperti siapa? Seperti kaum munafik. Wa idza laqul ladina amanu, ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata bahwasanya mereka beriman. Mereka beriman. Dan apabila mereka kembali kepada khala ba'duhum ila ba'din, kepada sebagian di antara mereka, qalu, mereka berkata, atuhaddithunahum, apakah kamu itu menceritakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, sebagaimana yang diterangkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga liyuhajjukum bihi inda rabbikum, sehingga mereka itu bisa dijadikan hujah oleh mereka, menyanggah kamu di hadapan Tuhan. Afala ta'qilun. Dados ngeten. Ini orang-orang Banu Israil yang tadi disifati seperti itu tadi.
pada ayat 75, itu ketika bertemu dengan orang-orang iman, itu mengatakan kami beriman kok kayak dengan. Tapi ketika mereka berkumpul dengan mereka, dalam arti dalam kalangan mereka, itu terus kemudian, lho kowe iki apa ora buka aibmu dhewe to sama mereka. Yang pada akhirnya nanti akan dijadikan hujah, dijadikan dalil ketika di hadapan Tuhan, maksudnya di hadapan orang-orang juga. Afala ta'qilun, apakah kamu enggak balik? Jadi kan nyuwun pangapunten, siapa sebetulnya Banu Israel itu kan sudah dibuka di hadapan kita. Gitu. Atau yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Gitu. Terus kemudian banyak hal cerita-cerita tentang mereka di mana mereka lebih cenderung kepada kekufuran daripada keimanan. Mereka saja itu walaupun ditunjukkan keagungan-keagungan Allah, tetap saja mereka tidak bisa mengambil manfaat, hikmah, dan pelajaran dari situ. Nah, mereka kemudian ngimbo-ngimbo, kami beriman kok kayak jenengan. Gitu. Supaya apa? Mereka seperti kaum munafik mendapatkan keuntungan, bisa dekat dengan kaum muslimin dan dianggap sebagai teman mereka. Padahal sesungguhnya mereka itu adalah musuh orang-orang yang beriman. Nah, ketika mereka kembali kepada teman-temannya, lho iki apa ora buka wadine awake dhewe to. Sebagaimana Allah membuka itu semuanya di dalam kitab-kitab mereka, maksudnya orang-orang iman. Nah itu nanti dijadikan dalil bahwasanya loh mereka sifat kayak gini bener toh apa yang dikatakan oleh Allah. Terus kemudian sebagian mereka kemudian mengatakan apalah takin iki apa ora galih toh. Apakah awakmu enggak mikir toh sampai semacam. Oke. Terus di antara mereka sendiri itu ada perseteruan, harus diingat. Jangan sekali-kali kita menganggap hanya wong iman wae, wong Islam wae senengane ribut dan lain sebagainya. Tidak. Di dalam kalangan Banu Israel sendiri pun baik Yahudi ataupun Nasrani itu mereka juga berpecah belah. Mereka juga saling nggak akur antara satu dengan yang lain. Oke. Contoh di kalangan Yahudi itu berapa sekte yang ada? Banyak sekali. Dari kalangan Nasrani begitu juga. Jenengan pirsan antara gereja satu dengan gereja lain itu manajemennya beda-beda. Ada Kristen Jawa, itu beda sama Advent. Itu berbeda lagi dengan yang lain. Itu ge. Nah semacam itu. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Banu Israel atau kalangan Yahudi itu akan terpecah menjadi 71 golongan. Sementara Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Sementara sataf tariku umati ada keterangan maka akan terpecah umatku. Akan terpecah itu dalam arti begini. Kalau misalnya kita mengikuti langkah-langkah yang dilakukan baik Yahudi ataupun Nasrani, kita mengikuti mereka, maka kita akan terpecah menjadi 73 golongan. Waliyadzubillah. Oke. Dengan harus jeli ketika membaca hadis begitu. Bukan berarti Rasulullah sudah meramal bahwasanya umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Akan tetapi kalau misalnya kita mengikuti langkah-langkah yang dilakukan baik Yahudi ataupun Nasrani, kita akan terpecah menjadi 73 itu. Atau bahkan mungkin lebih banyak lagi. Waliyadzubillah. Maka di dalam Al-Quran kita diminta untuk satu jalan, satu visi, dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggambarkan tentang bagaimana Bani Israel yang semacam itu. Dari ayat Tsumma qasat qulubukum sampai afala ta'qilun ayat 76.
Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semakin kita menemui atau mendapati keagungan Allah, mudah-mudahan hati kita semakin takut, semakin taat kepada Allah, semakin iman kepada. Dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari segala hal yang menjadi daya upaya musuh-musuh kita yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.